Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Selamat pagi sahabat Monareini, sekarang kita jalan-jalan lagi. Nah, kemarin kita ketemu sama Ibu Vivi di satu tempat. Ibu Vivi ini yang punya Rumah Hasanah. Rumah Hasanah ini adalah lembaga terapi dan pendidikan banyak motor. Tempat pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ibu Vivi ini punya anak juga, anak Down syndrome. Oh iya, namanya Salman. Pernah beberapa kali berkegiatan gitu bersama-sama. Sekarang kita udah sampai, baru nyampe di Rumah Hasanah. Tapi sebelumnya jangan lupa follow dulu YouTube kita, tempat bercerita Monda dan Reini. Jangan lupa juga subscribe, like dan nyalakan notifikasinya. Nanti supaya kita kalau tayang tiap Sabtu ada notifnya di gadget sahabat Monareini. Jangan lupa juga follow Instagram kita tempat bercerita _Monareini. Kalau ada yang mau kontak bisa DM juga di 081 DM di Instagram. Oh, DM di Instagram. Kalau WA di 0813 235 0013. Siapa tahu ada yang mau berbagi cerita pengalaman atau mau jadi tamu misalnya ya. Pasti akan kita respon. Sebentar kita masuk dulu ke dalam ya. Nanti kita jumpa lagi di dalam. Masuk aja, Iya, banyak yang masuk sakit. Mau ngobrol dulu apa kita keliling dulu? Terserah gimana mau. Keliling dulu. Boleh. Bentar. Ayo. Kita ada ruang. Sini sayang, sini. Ini ruangan terapi sensori integrasi. Ini ada buat keseimbangan ya. Ada dua sih, cuma dicopot dulu. Duduk, gue mah nggak duduk. Berarti harus gimana? Nggak duduk aja. Nah, Terus duduk. ya udah goyang. Jadi dia mengambil keseimbangan Badannya. sendirinya keluar. Untuk terapi okupasi di sini. Abang pernah nggak ya dulu ya? Pernah. Itu lagi kecil meren. Iya. Udah lupa. Tapi kenapa ya rata-rata anak-anak berkebutuhan khusus tuh SI-nya ayunan? Saya bingung. Iya, karena mereka tuh masih kekurangan di ini kan. Keseimbangan itu bisa kemana-mana kan. Iya kan keseimbangan di sini ya. Nah, kalau ini mengaktifkan mungkin ya. Terus itu kadang-kadang anak ada yang takut ya. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa berani anak-anak. Ya, betul. Keseimbangannya juga gitu. Gitu, Prof. Apa namanya? Ada istilahnya di terapi okupasi ya. Iya. Okupasinya sama Pak Haji di sini. Pak Haji ikut bantu terapi. PW-nya juga
nggak ada. Kalau itu sih anak yang sekolah. Oh, itu sekolah. Kalau di dalam sekolah di bawah dinas pendidikan mah belum. Ya. Cuma bentuknya kita ada fancy. Ya. Gitu. Kita terakhir ketemu di makam ya. Iya. Nah, di makamnya istrinya Pak Wisnu ya. Udah aja ditinggal, nggak apa-apa. Kan nanti jam 4 selesai. Oh, di mana? PI, Percik Oh, Insani. Percik Insani. Iya. Masih di sana ya. Masih di sana. Baru lanjut kan ya di sana? Kan di sana juga nggak? Kan enggak. Oh, enggak. Oh, dia di mana? Oh, no. Tapi kita sering ikut. Iya. Nggak Mau pakai kerupuk nggak? Sebulan sekali. Mau dong. Mau dong. Ambil satu. Pinter jawabnya. Ngajar ngambil sendiri anak-anaknya. Iya. Relax. Ruangan warna-warnanya di mana? Uang-uangnya di sini. Aha. Sopais. Instagram juga di sini. Oh iya, ini ruangan musiknya. Ini warna-warna di sini. Ya, ini ruangan musiknya. Tuh. Lucu, ini ruangan musiknya buat latihan drum. Iya. Wah, kelihatannya masih kita masih sederhana perasaannya. Bagus bu, lebih jembe Ada jembe juga. sama kalem. Oh. Pembelajaran warna-warna. Biasanya anak yang kecil kelas KPB. Yang masih baru-baru ya. Yang ruangan ini ya. Orang kelas perkembangan dasar kita mah satu orang satu murid. Ya. Seminggu 3 kali. Itu bentuknya terapi gitu juga. Sebenarnya ini sekolah, cuma nama saya dibikin seminggu 3 kali setelah dari semenjak pandemi kemarin. Karena setelah pandemi itu anak-anaknya kan pada nggak bisa diatur. Dulu kan bisa digabung di kelas tuh anak yang kecil. Sekarang mah udah pada hilang lagi ya. jadi lah terpaksa kita tetap dengan rule yang sama seperti di pandemi seminggu 3 kali satu bulan satu anak dari awal lagi gitu. Jadi kalau mereka udah mulai membaik, perilakunya udah bisa tenang, baru kembali normal lagi. Untuk yang KPD seperti itu. Kalau yang lain sih udah gabung di satu kelas. Kemana lagi kita mau? Oh ini program ini. Tengap juga. Ini ruang-ruang belajarnya. Kalau untuk yang usia 7 tahunan, sampai 12 tahun itu kelas kemandirian fungsional. Iya. Kelas belajar optimal. Kalau yang udah tenang di kelas, Yang udah lebih tenang ini ya. iya ini. Ini untuk yang dewasa. Oh ini yang dewasa. Kemandirian, kelas kemandirian fungsional. Ini belajar optimal. Kaca nggak masalah. Nggak masalah kan juga tenang. Oh lebih tenang ya. Soalnya kan banyak anak-anak yang lihat kaca kan langsung wah gitu ya. Dia mah udah tenang. Jadi kadang dia olahraga aja sambil lihat kaca gitu ya, ikuti gerakan. Jadi nyamain gerakan Iya. sama kaca ya. Kaca. Kalau yang belum tenang mah, ya ruangannya masih di situ. Iya. Kalau yang hiperaktif banget, biasanya kita pisahin satu kelas. Cuma sekarang sih ada yang praktis banget. Itu ada kita saranin terapi dulu, kemudian Baru masuk. Apanya? baru masuk. Nunggu tenang dulu. Soalnya ribut terus kelas semua. Iya, jadi pengaruh ke anak-anak lain ya. Iya. Tapi anak-anaknya dingin. Iya. Itu apa? Tempatnya apa adem gitu. Wah, yang iya, bukan biasa. Karena soalnya dia juga sesuai dengan kemampuan anaknya. Oke, Ada yang berfungsi, ada yang terjadi dan di bawah dan menjadi Gimana sih ini tuh? Jadi ini ditarik ya. ikut aja. Nanti dari sini masuk lagi. Kayak gini loh, kayak gini. Ya kan kalau di sekolah Abraham kan satu-satu ya. Jadi misalnya kayak menganyam satu. Ini. Nah gitu. Oh, nanti pakai kain lagi. Kayak gitu. Oh, iya. Kayaknya beli di
sikon mewah. Ya. Kan bekas. Kain Tapi bekas. kalau disambungin bisa jadi karpet kan? Iya, jadi Iya, ada yang udah jadi di bawah dan tangan. Tapi kayak gini alatnya kita bikin sendiri. Iya. Bikin tukang, Bikin ke tukang. kalau tukang bikinnya. Oh berarti kalau kita mau bikin yang gede bisa bikin alatnya yang Iya, bisa. Cuman yang hati-hati itu pakunya. pakunya. Makanya sini udah bisa diarahkan. Udah tahu kadang-kadang anak nggak ngerti paku, jadi ketika dia tantrum itu pakunya bisa di itu yang belum tenang. anaknya autis ya? Anak saya dalam situ. Ini di depan, ini di tanggung. Iya. Ini pasal juga ya ini ya. Ada anak autis yang jauh banget pasalnya. Iya. Harus dipasal terus-terusan yang Iya, yang iya. gitu. Iya, iya. Lu coba serumet ini kita mau lihat, dia nggak bisa. Iya. Jadi dia ngerjain Nah, ini Jadi udah dia- hitungannya udah berapa piece ya? Iya. Lebih dari aku 100. mah Untuk ininya ngarahin apa menenangkan dia Ini ya. dipegang nggak apa-apa biasanya. kalau untuk menenangkan dia ini Iya. Iya. Menenangkan dengan ini ya. Ada beberapa. Ada dengan ini, ada dengan itu. Iya. Kalau yang satu lagi aku nanti pinter jago gambar. saya mah tenang kalau ada makanan. Kalau nggak saya tantrum. Ya ibunya yang tante. Ini pasangnya jadinya nanti kayak gini. Jadi kita teh, ayo udah apa belum dia udah berulang-ulang udah ganti kita beli lagi yang baru yang belum lagi gitu. Terus gitu. Jadi ada yang 400 biji saya bawa sini, ntar kalau Oh, bisa bisa. ambil. Daripada kalau bikin juga. Boleh tuh Ini pasalnya nih. Ini baru beli nih, kemarin dia pasalnya udah terus-terusan bosen jadi beli yang baru lagi. Iya. Oh jadi kalau udah dibikin dia hancurin lagi? Ya, ulang lagi, ulang lagi. Tapi dia mau ulang lagi, cuman kadang kan kasihan juga ya dia kelihatan jenuh. Sampai jadi dia- sampai dia ngerjainnya udah nggak ngeliat. Hafal ya. Itu baru ganti. Gitu. Soalnya memang anak kita ini apa namanya kadang kalau udah nggak tenang dia meja umur cuma tenang udah gede nanti lihat anaknya di bawah gede badannya Yes. tapi kalau lebih tenang kalau satu lagi jago gambar anaknya bagus Iya. Jadi dikasih kertas aja. Iya. Oh dia bisa ya paprika, ditulis sama dia cabai. Ini sambal. Saus sama. dia taman Saus sambal. Oh tadi Alex yang ngambil makan barusan. ini mah hanya dikasih pelatihan untuk seninya aja Iya, Alexander. iya, iya. Awan, lihat awannya tersenyum. Pasti kita biasanya dulu ya. Iya. Kegiatan di luar juga ada. Nah sekarang, nah kita outingnya nanti berenang. Oke. Jadi kemarin udah hiking, terus udah gitu, habis itu apa yang kemarin teh? Hiking Oh berenang. ini ke field tripnya kemarin ke ini Pasu. Lembang. Iya. Nah nanti berenang sekarang lagi. Habis itu outbound, nanti berenang. Dulu ini ruang tenang, aduh tapi jangan dingin jelek. Oh jangan bukan. Ya, dari luar aja, dari luar aja, ruang tenang gitu aja. Jadi kalau ini ngamuk masuk. Kalau udah ngamuk nggak masuk sini, dijagain sama gurunya di sini. Ya, ada CCTV Untuk yang parah banget. Tapi sekarang udah lama nggak dipakai karena udah jarang ya ada yang ngamuk banget gitu mah. Dibawa ke ruang SD ya. Paling dibawa ke ruang SD aja, di situ ditemenin sama gurunya. Dia ngeluarin emosinya di situ, gurunya diem aja gini sampai udah nyaman, udah boleh ke atas. Gitu. Kadang-kadang kalau udah dianya ngamuk tuh, ya udah di ruang SD aja nangis sampai kenyang nangisnya, udah di kaos lagi aja gitu. Anak yang kantor teh gitu di sini. Ya paling banter yang anak kecil sekarang. Betul. Jadi kalau anak kecil ya udah di ruang. Disarankan dia nggak di sini Bu Pipi? Iya, Disarankan ya. untuk manis-manis gitu. Ya, ya, ya. Karena itu pengaruh juga Pengaruh ya. ya. Jadi kalau misalnya terutama kalau mau sekolah nih habis liburan kita Ya. ingetin ayo orang tua mulai ya makanannya dibenerin karena udah mau sekolah, jangan sampai nanti pas di sekolah udah kebagian tantrumnya karena di rumah makannya udah Makanya di rumah terlalu kita yang bebas. ketempuhan di sini. Kita yang ketempuhan. Sering gitu sih orang tua teh ya. Kadang-kadang dalam perjalanan ke sekolah makan ini coklat. Aduh udah di sini loncat-loncat melulu jadinya. Iya. Suka ada yang kayak gitu. Ya di sini macam-macam. Soalnya kita tuh ini kan ya sebenarnya pendirian ini tuh dasarnya dari sosial. nanti dulu. Oh, nanti. Kita ngobrol di bawah kita ngobrolnya nanti. Kita di bawah aja. Siap. Kebersihan. Iya.
begitu senangnya. Ini kalau ada yang masih ini Warna. Kenapa ini kerangkeng? Aduh, kalau ada kerangkeng atau cantik. Iya, loncat. Mereka kan nggak punya rasa takut. Iya. Oh, jadi Ini juga sebenarnya kita tuh lagi pesan ini juga harus tertutup. Kalau di tempatnya Bu Ika, dibikin kayak tali yang terbelah segini dari plastik ya, dari sini ke sana gitu. Oh, iya. Jadi kalau enggak. Sahabat Mona dan Reni, sekarang kita masih di rumah Hasanah. Tadi udah keliling-keliling lihat ruangan-ruangan yang saya banyak nggak ngertinya segitu apa ya, lupa. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Tadi udah ngobrol-ngobrol dengan sambil lihat-lihat. Sekarang kita ngobrol-ngobrol serius dengan Ibu Vivi. Selamat pagi Bu Vivi. Pagi. Saya teh dulu pernah sekali kesini sama Rina. Ini kedua kali. Lupa nyasar. Oh iya, Tadi. sama. Iya. Sempat nyasar juga. Tapi saya memang senang nyasar orangnya. Senang petualangan ya. Iya iya, mendapatkan hal baru sesuai itu soalnya. Betul sih, betul. Bagus juga sih. Jadi saya kenal Bu Vivi itu adalah awalnya salah satu orang tua anak Down syndrome ya. Potas ya. Usianya berapa? Sekarang usianya 15 tahun. Mana sekarang? Lagi di sekolah dia. Oh, sekolah. Sekolahnya di SLB. Nggak sekolah di sini? Awalnya di sini ya. Cuma ya namanya juga anak sendiri di sini ya. Dia jadi ngejager gitu loh. Jadi karena merasa ini Merasa di rumah sendiri. Jadi tahu-tahu dia pulang aja ke rumah tidur aja gitu. Susah disiplin gitu. Iya iya iya. Kayak Ibu Teti yang di Bogor dulu dia punya Matahariku ya. Halo Bu Teti kalau nonton. Bu Teti ini anaknya juga Down syndrome, Bagja. Tapi karena sekolah di sekolah ibunya jadi seenaknya. Sekolah mama gua gitu kali ya. Ternyata ABK mengerti juga hal itu ya. Ngerti, terus dia ini gue ya, terus jadi dia ngatur-ngatur anak-anak seenak. Jadi kadang-kadang gurunya juga jadi bingung ya. Saya kasih anak sama gurunya. Gitu ya. Itunya mah normal ya. Iya. Seperti anak-anak normal lainnya. Anak kita kan spesial ya. Astaga. Kadang dia kalau misalnya ini ada punten menjimbe nih, terus itu ada yang nggak rapi duduknya atau apa sama dia. Lucu. Gitu. Jadi dia yang ngasih tahu gitu, seolah dia gurunya. Jadi cuman ya itu nggak disiplinnya itu yang susah ya, kepaksa lah akhirnya saya Harus ditangani orang lain ya. Iya betul. Jadi saya tipin, kebetulan kenal tuh guru-gurunya baik-baik ya, perhatian semua sama. Jadi alhamdulillah. Saya juga main piano. Anak saya belajar piano mah sama orang kan gak diajarin sendiri. Nggak nurut ya. Kebayang gitu. Betul. Nggak mau yang ini susah. Ntar aja. Nah, Bu Vivi dulu itu ya pada saat Bu Vivi Salman ya, putranya. Pada saat Salman lahir kan punya anak Down syndrome nih. Ya nggak usah ditanyain lahir jatuh bangun sendiri karena semua mengalami hal yang sama lah ya. Ceritanya ya seputar itulah, sedih, lalu merasa apa ya, saya salah apa sih gitu kan, itu mas semua. Saya apa sih ya gini. yang saya pingin tahu di sini adalah pada saat Ibu Vivi punya Salman lalu melakukan segala hal terapi dan ini itu mah itu udah pasti ya. Awalnya punya tempat ini yang dulu namanya rumah autis ya. Dulu awalnya adalah rumah autis. Kan anak ibu tuh Down syndrome. Kenapa rumah autis? Nah itu tuh saya Bu Vivi bikinnya bukan rumah Down syndrome, karena bikin rumah autis. Nah itu dia. Jadi gini ya, saya tuh dulu kan saya kerja ya, punya anak ABK, saya kerja. Terus walaupun kerja ya disempet-sempetin lah untuk bawa terapi anak gitu kan. Terapi kan zaman dulu lumayan ya harganya kan, mana ada BPJS dulu ya. Tapi ya udahlah dibelain demi anak gitu kan. Terus ya kepikir kita dibelain, untungnya kerja, ada kebayang kalau orang nggak mampu kayak kita gimana ya, punya anak kayak kita gimana ya nerapi anak. Terus udah gitu satu sisi lagi saya kerja 15 tahun, penuh dengan stres ya, target segala macem gitu kan. Hasilnya apa ya dipikir-pikir gitu kan. Saya bikin programnya juga hanya untuk kantor doang yang pakai. Terus udah gitu manfaatnya buat orang banyak nggak ada. Rasanya pengen ya kerja di tempat yang ada
ibadahnya apa gitu, saya mikir gitu kan. Nah udah gitu taunya di kantor saya ada program pensiun dini nih. Ya udahlah saya ambil ikutan aja. Soalnya kalau enggak saya dipindah keluar kota, bayangin punya anak ABK kan. Nah, terus Nah, dari itu itu sama kejadiannya sama saya. akhirnya udahlah saya ambil, padahal sebenarnya juga masih butuh uang ya. Tapi ya udah demi anak kan, anak saya cari pembantu untuk jadi anak di rumah kan susah. Kita juga nggak percaya Betul banget ya. Saya banget. Ya udah akhirnya saya berhenti. Nah udah saya berhenti, udah saya fokus lah ngurus Salman ya. Tapi alhamdulillah Itu ya, Salman usia berapa? itu tuh usianya baru sekitar setahun, mau 2 tahunan gitu. Salman ya. putra keberapa? Kedua. Kedua. Tapi ya dengan kita berhenti kerja, kita fokus sama anak di rumah tiap hari ya, ternyata anak tuh lebih pede sebenarnya. Iya, Jadi iya. perkembangannya juga lebih cepat dibanding waktu saya masih kerja, lambat banget gitu. Terus udah gitu, nah lagi seneng-senengnya saya fokus sama anak. Terus ini saudara saya nih yang bikin gedung ini waktu itu untuk bikin sekolah. Jadi dia ngelihat saya pensiun dini. Nah kebetulan saudara saya dulu kakaknya juga Down syndrome, sepupu saya. Jadi anaknya uak saya. Jadi kakaknya dia Down syndrome. Masih ada? Udah meninggal. Nah cuma zaman dulu kan nggak ada terapi ya, nggak ada intervensi. Jadi rasa punya Tumbuh begitu saja Iya. aja. Nah, tapi walaupun gitu alhamdulillah dia bisa naik sepeda kemana-mana. Oh ya? Bisa sosialisasinya bagus. Terus udah gitu dia pikiran ngeliat saya pensiun, kita bikin sekolah yuk katanya. Oh enggak, kita ngelola sekolah yuk. Terus itu saya sama saudara saya itu ya udah berusaha nyari tempat, nyari sekolah, nyari tempat yang mau dijual. Terus sana kemari saya nyari. Tahun berapa, Bu? Tahun 2014 tuh. Pokoknya ini berdiri 2014. Jadi tahun Sebelumnya lah ya. Saya kan pensiun 2012 ya. Nah itu 2013an tuh saudara saya udah ayo kita bikin ya. Sekalian untuk ibadah lah, kita bantu orang. Oh iya ya, saya juga memang punya cita-cita pengen nih kerja yang ada nilai ibadahnya gitu ya, supaya ada manfaatnya gitu. Soalnya capek-capek tapi udah diperas terima, tapi Nggak sesuai dengan berkahnya tuh kayaknya rasanya nggak ada gitu. Uang juga cepet ngalirnya, habisnya cepet gitu. Ya udah akhirnya nah ini dulu tanah kosong punya ibunya dia gitu kan. Rupanya sama ibunya diizinkan untuk dibangun. Akhirnya ya udah dia bangun ini. Sudah bentuk begini? Belum, dulu masih tanah. Nggak Dibangunnya kayak gini. Langsung Langsung kayak kayak gini. gini, dibangun kayak gini. Ya udah, saya bilang, aduh tapi saya nggak bisa ngelolanya gimana gitu. Nah dulu rumah autis Bekasi yang bantuin kita pertama kali. Kenapa? Nah karena rumah autis itu dia beroperasi ya di tempatnya saudara saya. Jadi saudara saya punya ruko di belakang rumahnya, dia bikin ruko. Pertamanya satu ruko dipinjemin tuh ke rumah autis. Pendirinya dulu Pak Deka namanya, Deka Kurniawan. Sekarang beliau kan jadi itu loh, komisioner salah satu komisioner untuk profil anak ABK dia kalau nggak salah di DPR gitu ya kalau nggak salah. Nah terus dari satu ruko berkembanglah kedua ruko. Akhirnya 3 rukonya semuanya dipakai untuk rumah autis itu Di Bekasi. Di Bekasi. Sebentar, Bu. Makin seru ini ceritanya, kita potong dulu. Kita kembali sesaat lagi. Oke. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni, masih dengan Bu Vivi yang anaknya Down syndrome tapi Punya bikin rumah autis. Kenapa nggak bikin rumah Down syndrome? belum ya, Pengennya belum. begitu ya. Berarti harus bikin Tadi satu lagi. lagi. Iya, tadi kan saya kan awalnya karena itu ya, karena saya dibimbing sama rumah autis Bekasi. Makanya dulu namanya rumah autis Hasana. Nah gitu, namanya rumah autis Hasana. Ada rumah autisnya karena kita kan dibimbing mereka ya. Malah dulu kita sempat jadi cabang ke-9 untuk rumah autis tuh. Nah udah gitu di dalam perjalanannya rumah autis makin sibuk ya orang-orangnya, udah jarang bisa lagi kesini dan kita juga berusaha untuk lebih mandiri. Akhirnya kita dilepas gitu, makanya namanya autisnya dibuang jadi rumah Hasana. Supaya kesannya nggak ini tuh khusus untuk autis aja gitu. Sebenarnya kita semua udah berubah diri nih dengan bisa menerima nggak hanya autis gitu. Dulu juga rumah autis tuh sebenarnya bisa menerima yang lain juga. Tapi kan namanya Hanya namanya aja. aja gitu. Itu juga diawali rumah autis karena dulu banyak anak-anak autis yang kesulitan cari sekolah, cari tempat intervensi, terutama yang nggak mampu gitu kan. Nah ini juga awalnya dulu kan kita banyak terima anak yang nggak mampu untuk terapinya aja. Nah lama-lama mereka butuh sekolahnya karena katanya susah nyari sekolahnya, mahal-mahal. Jadi kita ya udah akhirnya bukalah intervensi di Klasikanya bentuknya sekolah gitu. Nah, Bu Vivi,
di rumah Hasanah ini bentuknya sekolah dan tempat terapi begitu. Ya, sekolah dan tempat terapi gitu. Tapi kita sekolahnya pembelajarannya sendiri, kurikulumnya. Jadi kita pakai kurikulum individual. Iya. Montessori kita pakai di sini. Montessori. Kalau jenis terapinya ada apa? Di sini yang sekarang sih terapi okupasi sama terapi bicara. Di sini. Ini sama SI. Iya, ini SI ini kan bagian dari okupasi. Ya. Nah, kita juga pembelajaran di sekolahnya. SIT bagian dari Iya, okupasi. bagian okupasi. Gitu. Saya pikir ada bagian dari fisio. Kalau fisio itu Kan khusus ke ke fisik aja, Fisik, kan, memperbaiki fisik. Kalau okupasi mah menyeluruh. iya. Menyeluruh, dia ada ke perilakunya juga ada, ke persiapan belajar juga ada gitu. Ngeliat kondisi anak juga. Jadi kalau para orang tua ingin menitipkan anak-anaknya di sini untuk bersekolah bisa ya? Oh bisa banget. Kita di sekolah di sini kan kurikulumnya individual ya. Jadi kita lihat juga kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya masih butuh diintervensi, pembelajaran di sekolah pun ada intervensi untuk ke arah SI-nya gitu. Makanya kita memang kerjasama dengan okupasi sih untuk pembelajaran di sekolahnya juga. Jadi ketika anak datang ke sini, Bu Vivi juga belum mengenal dia. Ada asesmen di sini. Ada. Di observasi awal dulu selama seminggu. Habis itu nanti dibuat programnya, baru nanti dikasih programnya. Udah Kita bagus di sini program sekolahnya juga karena PPI ya, jadi setiap awal pembelajaran guru-guru bikin programnya dulu berdasarkan observasi, bikin programnya. Nanti kita diskusi sama orang tuanya, pertemuan dengan orang tuanya dulu. Ini loh programnya untuk 6 bulan ke depan. Nanti anak akan dapat ini. Jadi program tersebut adalah program yang diberikan, maksudnya ada masukan dari orang tua, terus terapisnya bikin program, baru disetujui gitu kan? Iya. Oke. Gurunya bikin programnya gabungan ya. Kalau misalnya anaknya memang butuh intervensi ya itu ada sedikit program yang isinya SI-nya juga gitu. Nah ada juga yang ditambah dengan kognitifnya juga. Nah, jadi memang benar-benar melihat kondisi anaknya. Iya. Nanti kita diskusi sama orang tua. Nanti di rumah juga berarti programnya harus sama diikuti, ya. ya. Gitu, diikuti. Nah nanti Kalau apa yang- enggak ya selamat tinggal. Iya, sama tinggal. Gak naik-naik nanti Gak naik-naik kemampuannya. nanti dianya. Nah, habis itu setelah 6 bulan nanti ada hasilnya, hasil anak tuh bagaimana, dibuatlah evaluasinya sama guru, diinformasikan lagi ke orang tuanya, raportnya gitu. Jadi tetap ya sebuah program itu adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua. Betul. Ya, itu program yang sebenar-benarnya ya. Iya, malah harusnya juga ada gabungan juga dengan terapisnya Ya, atau evaluasi. mungkin dengan psikolognya Iya, ya harusnya begitu sih. Cuman kita di sini guru juga merangkap terapi soalnya, jadi akhirnya kita guru dan orang tua aja. Berapa lama sekali dievaluasi 6 bulan, sesudah? 6 bulan sekali Oh. per semester gitu. Oke. Kalau si anak belum bisa mengikuti pelajaran dengan metode bersekolah itu, berarti ini anak harus terapi dulu. Iya. Kalau dia belum bisa bertepuk tangan di kelas ya, kalau dia masih ganggu teman-temannya, terus dia masih harus mengatasi dirinya sendiri yang banyak harus perbaiki ya, dia terapi dulu. Ada di sini? Iya, terapi di okupasi dulu kalau Oke. untuk persiapan Belum belajar. masuk ke kelas Betul. yang dituju Iya. sebelumnya. Oke. Nah, kalau ini yang pasti ingin diketahui para orang tua Ya. biaya. Oh, biaya. Iya sih. Biaya sih ya, aduh, biaya langsung datang aja ya. Pokoknya yang jelas kita ini ada unsur juga sosialnya ya Bu ya. Jadi ada subsidi silang dari yang mampu. Kemudian juga saya cari donasi juga buat yang nggak mampu ya. Karena di sini sifatnya kita ingin membantu orang tua yang ekonominya agak kurang. Betul. Kita carikan donaturnya. Ya kebetulan ada perusahaan yang mensupport juga untuk beasiswa beberapa anak yang mampu dengan syaratnya SKTM dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kalau bagi yang mampu juga bayarannya nggak mahal dah, murah kok. Pokoknya terjangkau Masih karena di bawah 1 juta di sini per bulannya. Uang masuknya Uang masuknya sekitar 4 juta, tapi itu juga bisa dicicil. Oke. Dan kita juga ada uang daftar ulang, kan biasanya ada daftar ulang Ya. ya. Daftar kalau ulang. naik Nah, kelas gitu kalau ya, kalau iya, per kalau tahun per gitu. tahun. Nah, setiap tahun tuh ada daftar ulang, tapi uang daftar ulang di sini itu kita pakai untuk kegiatan. Kegiatan yang setiap bulan itu pakai dari uang daftar ulang. Mungkin kalau di tempat lain daftar ulang ya udah daftar ulang aja.
kegiatan bayar lagi. Kalau kita enggak, Kegiatan adalah uang daftar ulang. jadi uang daftar ulang itu kita pakai untuk kegiatan setiap bulan. Jadi makanya setiap bulan tuh ada kegiatan macam-macam. Iya, iya. Jadi untuk orang tua yang rumahnya sekitar sini, Ciputra, Oh iya, ini alamatnya adalah di Jalan Cibenying Kolot Cibenying Kolot 5 Romawi. 5 Romawi. Cibenying Kolot 5 Romawi nomor 18. 18. Kalau saya tadi masuknya dari Cigadung. Ya. Oh ya. Daerah Cigadung, Jalan Suci, daerah Ahmad Yani, Bandung, Ahmad Yani bisa cari sekolah ke sini. Bandung Timur lah ini mah gitu. Bandung Timur, Bandung Utara bisa ke sini. Bisa Oh, ke iya, sini. utara. Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang dari daerah jauh juga waktu itu ada sih kesini. Ya. Iya. Bahkan dari Cimahi juga ada nih. Kalau Betul. sekolah mah Kalau dari sekolah mah Jogja. dikejar lah sama orang tua kalau memang Saya tuh serius. suka bingung dah kalau sama orang tua yang aduh gimana nganternya Jauh, Terus iya. kesel, teh. Aduh, Saya kebayang juga dulu nganter anak saya sekolah jauh kan? Di mana? di Muara. Rumah jauh saya di ya? Ancamani dulu. Oh, Iya. jauh Jauh ya, sana, gitu ya. tapi berapa tahun aman tuh? Iya. Iya. Aku juga dari Enam Taman tahun. Koko ke Ledeng. 3 tahun. Taman Taman Koko ke Ledeng Oh, 5 Indonesia tahun. ya? Iya, dari Taman Koko ke Ledeng 5 tahun. Jadi Soalnya kayak kemarin baru saya teh ngobrol ya, si abang sekarang mana di sini. Kalau seminggu 2 kali di Hollis, saya bilang, di Hollis mah jauh. Jauh, gitu. ah. Saya tuh suka, buat anak. buat anak mah nggak boleh gitu ya, orang tua Iya. tersayang nggak boleh gitu ya. Demi anak kita ya. Iya. Selama anak kita enjoy. Emang kalau anak ABK itu ya di mana anak itu enjoy ya udah kejar Iya, di situ. kejar aja. Saya juga nggak maksa anak untuk masuk sini. Makanya kalau anak baru sini, udah Bu coba dulu deh, nggak usah bayar, coba dulu. Soalnya anak ABK itu kan biasanya betah-betahan, nyaman-nyamanan gitu kan. Ada yang dia nyaman di tempat ini, ada yang dia nyaman di tempat Iya. ini gitu kan. Jangan sampai nanti dia udah bayar ternyata anaknya nggak nyaman. Iya, jadi Kemarin boleh juga, boleh trial dulu ya. ya kemarin ada anak indigo ya, maksudnya anak yang agak sulit untuk Anak indigo teh apa? indigo Ada yang six Nggak, sense. soalnya ya, sense-nya iya. ya. Soalnya saya pernah punya teman gitu ya, bilang anak saya mah indigo, kenapa biar bisa lihat setan? Gitu. Maksudnya sesederhana itu gitu? Itu tuh juga Secara umum itu sih, Secara cuman umum sebenarnya ya. dia ada sedikit sensori yang mesti dilatih juga ya sebenarnya. terlalu peka kali Iya. jadi Sensitif lah. oversensitif gitu. Over sensitifnya. Bukan hanya masalah setan kan? Enggak, sebenarnya intinya enggak itu aja ya. Iya. Dari taktil, dari apa juga mesti diterapi. Yang pakai ini teh Bu, yang pakai Iya, sikat yang gitu. Ya, Supaya gini ya. taktil Kan gini ya, mungkin kita ada dunia yang berbeda, dunia berbeda Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah kita mampunya hidup di dunia kita aja, tapi ada orang yang dia punya kemampuan untuk bisa melihat juga dunia yang lain. ya istilahnya dinormalkan lah gitu. Jadi setiap anak yang bisa begitu adalah anak indigo, begitu. Belum tentu juga Belum sih, tentu. belum tentu juga. Ada yang gifted ya Bu? Ada yang gifted. Eh, Saya kemarin ada tuh anaknya di sini indigo, makanya karena indigo, yaudah Bu, so nggak usah bayar dulu deh Ibu, coba aja dulu deh 3 hari. Dia Soalnya lihat takutnya kan dia nanti takut tiba-tiba. Lalu dia nangis. suruh gambarnya apa gitu ya. Cuman ya itu sempat juga sih, aduh Bu takut. Iya. Di sini, Bu takut Bu di atas gitu ya. Nah, cuman ya itu apa namanya, mau terapi dulu akhirnya karena biar lebih nyaman dianya Iya, juga iya, ya iya. untuk penyesuaiannya. Jadi Supaya nggak terlalu sensitif ya Bu. betul. Lagi dipertimbangkan dulu sama orang tuanya gitu. Betul. Kita potong dulu Bu. Ya. Itu dia sudah begini-begini. Nanti kita kembali lagi. Enggak. Masih dengan Ibu Vivi di tempat bercerita Mona dan Reni. Tadi behind the scene-nya ngobrolnya seru. Kita balik lagi, Bu. Jadi saya pengen kembali lagi ke tentang rumah hasanah ini. Jadi rumah hasanah ini adalah diupayakan oleh ibu dan keluarga begitu. Ya, betul. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini ya ada juga bantuan dari beberapa donatur yang donatur pribadi. Kadang-kadang kita juga untuk beberapa peralatan yang besar-besar kita ajukan ke perusahaan untuk minta donaturnya ya. Iya. Waktu itu sih sempat yang terakhir dari Bio Farma, sebelumnya Oh, iya. dari ini ruangan ini dari SCTV nih. Terus sudah gitu Maksudnya gimana? Jadi untuk perlengkapan
Ini dulu ruangan ini dilengkapinya awal mula dibantu oleh rumah autis nih. Ya. Rumah autis ada berjejaring dengan SCTV. Oh, gitu. Akhirnya kita kebagian lah di Bandung seperti ini. Ya. Alhamdulillah. Makasih rumah autis ya. Kita masih terus berhubungan baik dengan rumah autis sih. Ya. Induknya kita dulu itu Iya, ya, makasih ya. Ya, jadi seperti itulah di sini. Jadi intinya memang di sini kita mencoba membantu juga orang tua yang kesulitan dana Ya, ya. ya. Dan kita coba bantu mencari donaturnya gitu. Oke. Bukan dari saya mah tidak punya apa-apa ya. Murid Saya sekarang berapa Bu di sini? sini ada sekitar 20-an lebih lah ya. Itu tidak autis saja ya? Ada Campur, CP campur. juga. CP ada, autis, di luar yang juga terapi ada. kan. Campur terapi. Oh, Campur terapi ya. juga ada. Ya. Oke. Guru dan terapis ada berapa orang, Bu? Di sini semua ada 8. Oh, 8 ya. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Oh, Ya, dari jam 8 sampai jam 12. Kalau Jumat sampai jam 11. Oke. Oh iya. Terapinya juga antara jam 9. Terapi sih biasanya berdasarkan perjanjian ya. Kalau yang anak sekolah ya sambil sekolah biasanya di jam sekolah terapinya. Kalau yang dia hanya terapi aja biasanya setelah sekolah siang hari. Oke. Oh gitu. Ya ini jadi salah satu opsi lah buat Ya. para orang tua Ya. yang kebingungan Cari mencari sekolah dan tempat terapi. Ya, siapa tahu ada yang rumahnya terjangkau ya dari Ya. apa jaraknya gitu. Betul. Bisa kesini ke rumah sana. Nanti bilang Bu Vivi temennya Ren. Biar Bu di Reni sekolah. sama Bu Mona ya. Iya. Cibenying Kolot 5 nomor 18. Iya. Nanti kelihatan ada pelangnya tadi yang di depan rumah Hasanah. Duh, aku mah ini kagum gitu sama orang ya, masih banyak orang-orang baik ya. Ya, di betul. sekeliling kita itu termasuk Ibu Ibu Vivi dan Vivi. keluarganya. Mona juga sama Bu Reni ini juga orang Iya. baik ya. Jadi saya Mewakili mewakili ABK. orang Orang tua di luar itu sana. saya Iya. mau sampaikan ucapan Terima kasih Bu Vivi. sudah menyediakan waktu, Betul. tempat, tenaga, uang, pikiran dan Ya. segala macamnya gitu Buat untuk- anak berkebutuhan Oh, oh. khusus. Sama ya. Terus semangat Bu. Iya. Amin. Terima Saya kasih. juga punya impian gitu untuk Down syndrome punya tempat sebesar ini ya. Diaminkan dulu. Amin. Amin. Di sini juga sebenarnya gabung sih, nggak hanya autis aja. Ya, Hanya namanya judul rumah autis pertamanya ya. Tapi Ya, sekarang udah nggak ada autisnya, hanya rumah Hasanah. Dengan harapan kita gabung semua gitu. Karena Oke. pembelajarannya semuanya Individual, berlaku untuk ya. semua. Ya. Pembelajaran individual gitu. Itu buat orang tua ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh, iya, Mudah-mudahan iya, bisa betul. memberi kontribusi buat Iya, 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 Ya betul. buat apa ya hidupnya ya selain memberi manfaat buat Buat orang orang lain. lain Betul. gitu. Ada pesan Bu Vivi buat orang tua di luar sana? Ya, untuk orang tua semangat terus ya. Untuk yang punya anak berkebutuhan khusus, Ya. saya juga sama punya. Karena anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang juga jadi inspirasi buat kita ya. Iya, betul. Saya dengan punya anak berkebutuhan khusus, ya akhirnya saya jadi bisa ngelola sekolah. Bahkan saya juga akhirnya kuliah lagi deh gitu ya, supaya bisa ngelola Ngerti ya. tentang ini. Karena supaya saya dapat ilmunya juga untuk mengelola sekolah. Iya. Tadinya ya saya nggak kepikiran ya untuk bisa kuliah khusus untuk pendidikan luar Luar biasa, ya. Tapi dengan punya anak ABK ya seperti ada bimbingan saya untuk belajar terus gitu. Jadi ya itulah mungkin anak ABK bisa jadi inspirasi buat kita. Jadi jangan dicuekin punya anak ABK. Perhatikanlah mereka. Bisa jadi mereka itu inspirasi buat kita. Ya seperti Ibu Reni dan Ibu Reni dan Ibu Mona. Iya. Ini juga kan coba dengan punya anak ABK, jadi sekarang punya podcast, Amin. aktif. Paling tidak kita ada gunanya lah di Iya, dunia betul. ini gitu ya. Bermanfaat juga buat yang lain. ya. Amin Bu Vivi. Ya itulah kenapa Tuhan ya, kenapa Allah menurunkan anak ABK, karena mungkin untuk memberi keseimbangan untuk kita orang-orang yang diberikan indera yang lengkap ya. Untuk saling memberi perhatian, karena bagi kita mereka mah nggak lengkap, tapi nanti di alam sana justru mereka yang paling duluan masuk surga ya. Amin. Bawa kita orang tuanya, Iya. bawa orang-orang yang sudah membimbing mereka gitu. Jadi semangat terus ya untuk orang tua yang punya anak ABK, semangat karena mereka benar-benar inspirasi buat kita semua. Amin. Saya jadi teringat ada teman saya ngomong gini suatu kali.
lu mah enak katanya, panggilan lu udah jelas, karena anak lu anak Down syndrome ya, jadi panggilan lu ya udah jelas mengurus anak-anak seperti ini. Kalau gua kan gak jelas panggilan gua apa. Saya pikir-pikir iya juga ya. Jadi paling tidak saya tahu apa yang harus saya lakukan dari tiap harinya gitu ya, ngurusin yang begini-begini lah. Coba kalau saya nggak punya anak Down syndrome gitu, yang pasti saya makin jadi sombong pastilah gitu ya. Yang kedua saya nggak tahu saya mau ngapain. Betul. Ya awalnya aja dulu kita punya anak ABK, wah pasti kayak apa ya. Tapi begitu udah dijalani, senang banget ya, bahagia banget. Banyak bersyukur ya kita, banyak tambah teman ya, Iya, tambah keluarga. yang pasti anak-anak ini bukan beban untuk kita, tapi berkat ya Bu. Betul. Iya. Saya bisa ketemu sama. Kalau nggak kita nggak kenal ya. Iya. Saya gabung di Potat, Iya, saya betul. gabung di WAD, saya gabung di Gabungnya Banyak, grupnya banyak sama Bu Vivi. saya gabung di 2 komunitas sih. Iya, ada yang tanya ke aku tidak, Bu Vivi itu anaknya DS apa autis sih? Anak asuhnya banyak Asuhnya autis. ya memang ngelihat anak didik sendiri juga rasa anak sendiri gitu Ya, rasanya betul. kayak anak sendiri. Jadi kalau ngelihat anak autis di luar yang dikerjain atau rasanya kesel sedih ya. banget, Gitu ya. banget. Karena hari-hari kita barengan anak autis juga gitu. Autism is not a joke. Iya. Jadi kalau ada yang, lo ngapain sih main handphone aja, autis lo ya. Autis teh lebih apa ya, orang tua punya anak autis tuh tidak bisa dijadikan bahan bercandaan. Iya. Betul. Perjuangannya hebat banget. Iya. Jadi kalau cuma pegang handphone terus autis, aduh itu mah receh banget. Iya. Dan itu namanya bullying. Iya. Sekali lagi terima kasih Bu Vivi Ya. sudah diterima di sini, Sama-sama. udah diajak ke sana kemari lihat-lihat. Sama-sama. Terima kasih juga nih. ngobrol Iya. banyak. Nanti outingnya kita ikutan iya. ya. Boleh. Bulan November. Insya Allah November. Dikabarin ya Bu. Kita ikutan outing Kita nanti di sana. ikutan sama Rumah Hasanah pasti seru. Iya. Siapa yang mau bergabung dengan Ibu Vivi di Rumah Hasanah? Cibenying Kolot nomor Cibenying Kolot 5 nomor 18. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomor teleponnya boleh ke saya aja 0858 7120 7008. Nah, itu ke handphone Bu Vivi bilang temennya Temennya ini. Temennya Bu Mona. Iya. Sekali lagi terima kasih Terima Bu kasih, Vivi. Bu Nanti Vivi. kalau main-main kesini Iya. lagi, Iya, semoga terima pertemuan kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat Amin. untuk Amin. para Tua sahabat di sana. Mona dan Raini Iya. yang